itu. Hah? Kehabisan bahan obrolan kalau segitu. Enggak lah, kalau sama Mang Kidung mah banyak yang diobrolin. Ada Mang Kidung nih, balik lagi di Sampah Gunung. anak orangnya. Kemarin baru dari mana tuh? Sigap Jogja. Habis dari acaranya anak-anak bersama ekosistem Forest Art Camp. Kan sama saya. 30 ya kan. Iya. Kita jadi dangdut bareng. Oke, baru ini kok bisa sedalam itu Mang Kidung nyanyi. Apa ada sangkut pautnya sama itu ya? Sama bintang duo itu kali ya? Duo si kembar itu, Bang. Iya, pertama itu sebenarnya patah hati sih. Jadi kan sebenarnya dangdut itu musik yang bikin orang patah hati. Bukan bikin orang patah hati, bikin orang semangat ya. Bikin orang patah hati juga. Dan ditambah lagi ada penyanyi dangdut yang bikin orang patah hati. nanti akan bahas ke situ tuh. Aduh. Ini orang-orang apa masyarakat jelajah udah pada kenal Mang Kidung nih belum ya? Udah. Insya Allah ya. Ya, salam kenal. Ya. Saja perkenalkan, saya Kidung Saujana dari planet Bumi, Insya Allah. Bukan dari Indonesia, Bukan dari Nusantara. Nggak pakai Indonesia nggak? Waduh, Mang Kidung mah. Indonesia kan dikasih Belanda. Apa itu nama Kidung Saujana itu banyak yang nanya itu. Ya kita tahu lah itu bukan ya nama asli ya. Makna dari Kidung Saujana itu apa itu, Mang? Siapa yang mau wawancara ya? Ini kan banyak yang tanya. Apa ya, itu dikasih sama temen. Nama itu dikasih sama Jaluk Kancana sama Idolis Basah. Iya. Katanya melihat, jadi aku itu orangnya apa ya, punya angan-angan itu terlalu ekstrim mungkin kan. Jadi pengen banyak lah gitu mimpi-mimpi. Nah dulu itu aku kalau udah pengen kita harus bikin kayak gini itu tuh apa ya, kalau menurut teman-teman itu sesuatu yang jauh gitu loh, jauh banget. Apa yang lu omongin itu nggak mungkin dong katanya kan. Nah tapi aku percaya itu bisa. Nah karena aku percaya itu bisa, ya harus kita jalani dengan ya bersenandung kan, gembira ya. Bobok bondas kan. Berjalan dengan gembira. Nah akhirnya muncullah Kidung Saujana. Kan Kidung itu adalah ya kidung gitu, senandung kan. Saujana itu kan titik kalau kita naik ke atas gunung kita bisa melihat horizon. Ya, horizon. Titik terjauh yang bisa kita lihat dari mata kita itu adalah titik Saujana namanya. Nah jadi aku tuh punya mimpi itu jauh banget gitu loh, sampai ujung mata yang bisa aku lihat. Kalau masih bisa masuk ke dalam pikiran aku berarti bisa diwujudin gitu. Makanya akhirnya mereka ngasih nama itu. Kamera dong aja nih, kita tatap aja. Gugup ya, rada gugup nih Bang. Biasa kan kita kalau ngobrol di warung kopi gitu ya Bang ya. Iya, biasa di warung kopi, sekarang harus di depan kamera. Tapi sebenarnya ini di depan kamera, di belakangnya tuh banyak yang lihat Bang. Ya 20 orang lah ya. 20 orang, 19 orangnya nggak tahu lagi nyekip apa gitu. Orang lagi bikin teh. Mang Kidung juga aktif di Nusa Layaran. Nah Nusa Layaran tuh gimana tuh? Kan masyarakat jelajah kan dominannya mungkin jelajah mulu kayak. Nanti kan mungkin mereka barat khususnya bisa singgah tuh ke Nusa Layaran. Nusa Layaran tuh semacam bagaimana tuh Mang Kidung? Nusa Layaran itu mungkin kalau boleh dianalogikan itu rumah. Jadi karena memang ya mungkin semangatnya nggak beda jauh dari jelajah ya. Segmen kita juga pejalan kan, karena memang Nusa Layaran dibangun dari sebuah perjalanan ke Sumatera, lalu akhirnya pulang dari Sumatera, perjalanan dari Sumatera terpikir untuk kita harus balas budi sama orang-orang yang nolong di Sumatera. Jadi akhirnya Nusa Layaran tetap ada gitu. Sebenarnya Nusa Layaran itu awalnya cuma buat keren-kerenan aja. Jadi aku sama Hilman jalan ke Sumatera, banyak yang nanya dari mana, dari Bandung mana.
komunitas mana, dan aku memang bukan orang komunitas gitu. Iya. Terus biar keren, biar gampang ngomongnya, ada kali ya nanti ya. biar gampang ngomongnya, ya udah aku memang bilang gimana kalau kita bikin nama tim ekspedisi. Nah akhirnya muncul nama Nusa Layaran. Nah seiring perjalanan waktu pulang dari Sumatera ya buat balas budi, kita akhirnya bikin rumah singgah, ada kedai kopi untuk menghidupi rumah singgah tersebut, dan banyak kegiatan-kegiatan yang secara bareng-bareng dilakuin, ya akhirnya nama Nusa Layaran semakin banyak yang tahu dan disangka komunitas, padahal kita bukan komunitas, tidak ada hierarki di sana, tidak ada tidak ada satu komando, tidak ada satu komando, tapi kita ada ketua. Apa tuh? Ketuanya Maman. Si Maman itu ketua Nusa Layaran. Tahu Semua saya takluk sama dia. Yang kepalanya serigala gitu. Iya, yang ngeri, paling ngeri. Itu tatapannya. Itu kalau si Maman ngelihat orang masukin cagar alam langsung habis dah tuh. Hati-hati kalian itu sama si Maman ya. Jadi emang di Nusa Layaran tidak ada hierarki. Ya, itulah rumah. Jadi anak-anak yang berkegiatan di sana pun, ya gimana sih kalau kita ke rumah habis capek main, capek bertualang, pulang, tiba-tiba pergi, ya silakan gitu loh. Yang penting kawan-kawan ini tidak bingung gitu, ada tempat untuk kembali. Akhirnya kita ya udah rumah gitu. Nah, Mang Kidung ini juga aktif di beberapa tempat, misalnya dia kan berjalan gitu ya kita bisa katakan berjalan lah, emangnya nggak apa-apa ya. Nah singgah ke beberapa tempat, dia juga mengkampanyekan sadar kawasan kayak gitu. Nah salah satunya banyak ya, bukan salah satu aja emangnya, beberapa titik-titik. Iya. Dan sekarang tuh fokusnya sampai sekarang memang masih fokus di Cagar Alam Kamojang ya. Cagar Alam Kamojang, tapi kita tidak hanya kampanye di cuma Cagar Alam Kamojang. Jadi Cagar Alam Kamojang itu hanya sebagai sebagai percontohan lah. Ya. Bahwa jika cagar alam itu dilanggar aturan-aturannya, ya mungkin akan banyak kamojang-kamojang lain gitu loh, karena lengkap di Kamojang ini. Kan biasanya kalau kita lihat landscape dan lain-lain di daerah-daerah lain itu paling hanya salah satu dari 3 penyebab rusaknya lingkungan, terutama khususnya cagar alam. Eksploitasi, wisata, sama ekonomi kecil. Nah kalau di Kamojang ini 3-tiganya ada. Eksploitasi untuk kapital besar ada, eksploitasi yang dilakukan untuk ekonomi kecil ya ada. Ekonomi kecil ini kayak kalau ke gunung suka ada bapak atau ibu yang habis dari hutan ngambil jamur, untuk ekonomi. Untuk wisata juga ada. Nah di Kamojang ini lengkap. Kalau di daerah lain kan kayak di Cagar Alam Pulau Sempu yang di Malang, itu hanya wisata. Intervensi untuk cagar alam itu hanya wisata. Krakatau juga wisata. Rata-rata kebanyakan wisata. Nah di Kamojang ini 3-tiganya ada. Apa tadi 3-tiganya? Ya itu tadi, eksploitasi, wisata sama ekonomi. Ada. Yang pertama wisata, pendakian, motocross, mancing. Terus pembalakan liar udah jelas, perburuan liar udah jelas. Ekonomi kecil yaitu tadi, banyak masyarakat di Bandung Selatan itu yang ada yang menggantungkan hidup dari sana, ngambil kayak jamur, terus ngambil rumput, bukan hutan tegakan. Terus eksploitasi juga besar, itu bahkan jadi zona vital nasional. Ada geothermal energi di sana. Nah itu geothermal energi, itu menarik banget tuh. Dan tiga ini juga sudah menunjukkan dampak lingkungan. Ada nggak kayak kawasan-kawasan lain kayak Krakatau, intervensi terhadap cagar alam di Krakatau, dampaknya belum ada yang tahu, belum ada yang ngerasain gitu. Cagar alam ini udah 2016, saya masih ingat 2016 tanggal 21 September 2016 itu, kalau kawan-kawan masih ingat, ada banjir bandang di Garut. Banjir bandang di Garut itu menelan korban sekitar 45 orang. Itu ternyata banjir bandang tersebut terjadi karena rusaknya kawasan hutan-hutan di
bagian arah Kamojang itu, mulai dari hutan lindung, hutan pribadi, hutan produksi, bahkan sampai cagar alamnya sendiri rusak. Lalu bencana tahunan di TV kalau teman-teman selalu nonton berita, walaupun kadang beritanya gitu ya itu ada benarnya ya. Daerah Bandung Selatan, Kabupaten Bandung, terutama Majalaya dan Bale Endah, itu dikepung banjir. Itu kenapa? Karena si Citarum ini emang ekosistemnya udah rusak dan terjadi pendangkalannya dari sedimentasi tanah. Sedimentasi tanah ini dari mana? Ya dari kegiatan wisata di atas gitu loh. Terus pohon-pohon untuk nampung airnya juga udah banyak gitu yang rusak. Nah, belum lagi ditambah kalau musim hujan itu musim panas kekeringan. Karena apa? Di Kamojang ini ada Danau Ciarus. Danau Ciarus itu justru kalau kita bicara 0 km Citarum, dibandingkan kan orang taunya 0 km Citarum itu di situ Cisanti. Sebetulnya 0 km Citarum itu ada di Ciharus karena Ciharus lebih tinggi letaknya dari situ Cisanti. Ya, logika sederhananya pas yang lebih tinggi dong, meternya dong. Dan ini itu dulunya dari catatan itu puluhan meter dalamnya, dan sekarang nggak lebih dari 2 meter dalamnya. Itu terjadi pendangkalan karena apa ya? Karena adanya eksploitasi di sana. Pertama, kita tahu energi geotermal itu membutuhkan air yang banyak. Yang satu, yang kedua tadi sedimentasi tanah dari akibat kegiatan wisata motor trail. Itu ada 14 jalur di Ciarus, itu 14 jalur, dan kita pernah hitung satu jalur itu bisa sedimentasinya bisa sampai 30 dump truck. 30 dump truck? Iya. Itu hanya dari satu kegiatan per hari lah gitu, dan itu semua masuknya ke Ciarus. Dari kawan-kawan gitu menanyakan kenapa selalu ke pendakian terus, padahal mereka juga perusahaan-perusahaan besar ini juga mengeksploitasi gitu, dan dampaknya lebih besar kayak gitu. Nah, itu ada nggak tindakan untuk semacam perbandingan kayak gitu untuk mereka gitu, perusahaan besar tadi? Ya, kenapa pendaki? Kita kembali lagi ke tiga tadi, tiga kita, jadi kami itu membagi 3 dampak kerusakan, ya, intervensi terhadap cagar alam, eksploitasi, ekonomi kecil, dan wisata. Kita sadar diri untuk melawan eksplorasi, taruhlah melawan raksasa, kita belum bisa. Tapi ada nyentil glitik mereka tuh pasti ada. Ya. Kita belum punya kekuatan sebesar itu gitu. Tapi bukan berarti kita tidak melawan. Itu. Nah, ini nanti berkaitan nih. Nah, bukan tidak melawan gitu. Nah, lalu kita mau mengarah, berarti yang harus kita arah adalah ekonomi kecil. Ya. Ekonomi kecil, jadi pernah satu ketika ekonomi kecil ini, kalau mereka tidak masuk, tidak mengambil jamur ke sana, mereka ekstrinya mereka nggak bisa makan. Ya. Karena itu untuk dapur, gitu kan. Ada dampak, masih ada dampak. Nah, baru yang kalau dia untuk di Kamojang, kalau yang besar tadi ya karena kekuatan, terus kalau kita menghentikan itu bisa berdampak karena energi kan itu kan. Yang ekonomi juga ada berdampaknya. Yang ketiga, kita melihat pariwisata. Misalkan gini, ada yang mendaki, kita larang nggak boleh naik ke sana, cagar alam, silakan pulang. Apakah dia tiba-tiba akan stroke, koma, mati, atau pingsan? Enggak, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, makanya paling memungkinkan untuk pertama kita sosialisasi ya kawan-kawan yang berkegiatan wisata gitu loh. Yeah. Di cagar alam. Nah, kenapa? Akhirnya tadi bilang ada kok cuma ke pendaki gitu kan. Nah, gini, di undang-undang secara aturan di cagar alam itu tidak boleh dilakukan eksploitasi apapun. Enggak boleh. Dan itu ada batasnya ya? Ada jelas. Ada jelas sekali. Jadi
kalau itu cagar alam tidak akan mungkin secara aturan ya, tidak akan mungkin ada pabrik, ada Pertamina Geothermal Energy atau ya eksploitasi lah. Apalagi batu bara udah nggak mungkin banget gitu loh. Cagar alam loh, karena itu udah dilindungi undang-undang. Nah, pendaki, kalau pendaki dibiarkan masuk, gara-gara pendakilah nantinya akan dijadikan alasan cagar alam itu diturunkan menjadi taman wisata alam karena ada kegiatan pariwisata di sana. Itu dijadikan dalil untuk merubah cagar alam menjadi misalkan diturunkan jadi taman nasional atau dijadikan taman wisata alam. Ketika itu diturunkan, eksploitasi bisa masuk tuh. Terutama kayak tadi geothermal energy itu, energi panas bumi itu kan sudah dirubah di undang-undangnya. Yang dulunya di undang-undang SDM ya, yang dulunya adalah masuk dalam kategori pertambangan, sekarang sudah bukan. Tapi pemanfaatan panas bumi, bukan pertambangan panas bumi lagi. Padahal faktanya kegiatan eksploitasi energi panas bumi ini adalah kegiatan tambang sebetulnya. Tapi kan undang-undang bisa dirubah. Aku juga lucu tuh Mang. Aku pernah baca kan berapa tuh kan dari Mentan tuh. Tidak boleh kan yang masuk masyarakat gitu kan. Tapi kalau negara yang masuk kan di penjara kan. Di penjara. Lucu gitu kan. Enggak boleh ya gitu ya. Enggak boleh ya udahlah. Kalau negara yang masuk justru gini. Kalau masyarakat yang masuk di penjara, pernah ada kejadian nenek-nenek yang di penjara cuma ngambil ranting. Itu cara kalau negara yang masuk statusnya gini jadinya. Saya nyuri dari area saya nyuri sama dilaporin. Ketika saya mau dilaporin ke polisi sama Mas Ju misalkan, ya udah dah saya ganti deh HP. Enteng bener ya. Diputihkan. Itu yang terjadi di Kamojang, diputihkan. Geothermal itu justru selama sejak penetapan cagar alam Kamojang 1975 sampai kemarin muncul SK25, sebelum muncul SK25 sebetulnya secara hukum setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 berarti sekitar 18 tahun secara hukum sebetulnya Pertamina Geothermal Energy itu ilegal. Seharusnya karena itu ilegal dibuat legal. Gimana caranya turunkan? Alasannya apa? Ada pendaki. Jadi pendaki kegiatan wisata akan melegalkan itu. Jangan jauh-jauh lah, yang lagi hangat aja. Taman Nasional Komodo. Lu sarkas lo yang bikin-bikin. Dan Mang Kidul gini ya, dia semacam bikin puisi dari Sanduran Rendra gitu. Ya sih. Sanduran Rendra. Itu Rendra di yang kubur tuh ketawa-ketawa ya puisi gitu tuh. Pulanglah Siti. Suruh pulang. Tapi kan suruh pulang. Keren dah. Kita di Indonesia ada Jurassic. Dan itu kan untuk pendaki. Bukan untuk wisata. Iya. Untuk wisata. Dalilnya untuk wisata. Dan sangat menyedihkan gitu. Saya baru tadi baca ada pembenaran begini. Kalian yang nolak, ini langsung ke Komodo aja lah ya. Kalian yang nolak membangun Komodo pernah nggak sih ke pulau itu? Lu tahu nggak di sana itu WC-nya nggak keurus, terus banyak bangunan dan itu tuh buat kenyamanan lah. Kalau lu mau nyaman ke mall, jangan ke hutan gitu. Iya, ke mall yang ada background hutan-hutannya. Kan biasa ada tuh. Kalau ke itulah apa namanya Taman Impian. Iya. Gitu kan. Artinya gini loh. Saya kadang suka lucu kan, banyak ya ya kaum intelektual lah menolak kapitalis segala macam kan. Tapi ketika alam dibiarkan gitu, ya kayak yang ngomong ini dia kelihatannya begitulah intelektual ngomong ya, lu tahu nggak apa fasilitas di sana itu lagi mau diperbaiki, tanpa sadar dalil
untuk membuat pengunjung nyaman inilah nantinya yang akan menjadi pintu masuk kapitalis menguasai daerah itu. Jadi hanya karena wisata yang tidak membuat kita mati kalau kita dilarang untuk berwisata, akan mengakibatkan justru bencana yang besar. Itu makanya kita mengasalnya ke pendaki gitu loh, karena di hutan itu pembuka jalur pertama pasti pendaki gitu loh, yang buka jalur itu. Kalau ngomongin nih balik ke Guntur nih ya, coba ya ke Guntur. Aku pernah dapat respon nih dari teman gitu, ya baru kenal. Udah pernah lagi Guntur loh gitu kan. Kan biasa kan aku paling ya seneng gimana gitu ya kalau ditanya, "Bang, udah daki gunung kemana aja, Bang?" Biasa gitu gak sih? Iya kan, berarti kan. Aku mau daki gunung mana ya, kan? Aku udah daki Gunung Guntur nih. Waduh, keren. Oke. Kamu tahu nggak? Oh, abang jangan jelasin itu. Aku daki Gunung Guntur tapi cuma sampai pos 1 doang kok. Kayak gitu. Itu gimana tanggapannya Bang Kidung kalau kayak gitu tuh? Nggak masalah. Oh, kenapa tuh? Kan karena pos 1. Karena pos 1 TWA Gunung Guntur. TWA Gunung Guntur. Memang bisa didatengin. Jadi boleh. Jadi boleh Guntur. Tapi di TWA Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Jadi gini, ini sih entah para profesor dan dokter yang masuk dalam tindu penetapan kawasan itu sedang setengah ngantuk waktu rapat ketok palu mungkin kan, waktu penentuan nama. Jadi lucu gitu. Jadi memang di sana itu di hamparan landscape bentang alam, hamparan bentang alam di daerah sana itu memang ada Gunung Guntur, banyak tuh, ada Gunung Guntur, ada Gunung Haruman, ada Gunung Masigit, banyak. Di situ ada beberapa kawasan lindung sama kawasan konservasi. Kawasan konservasinya ada 2 di sana, kawasan cagar alam dan kawasan taman wisata alam. Nah, di sana ada kawasan cagar alam Kamojang, beberapa kawasannya masuk ke dalam kawasan cagar alam Kamojang dan sebagian kawasannya masuk dalam taman wisata alam Gunung Guntur. Nah, tapi saking pinternya yang blok yang masuk, delineasi blok yang masuk dalam TWA Gunung Guntur ini adalah justru Gunung Haruman. Si Gunung Gunturnya sendiri itu masuk dalam kawasan cagar alam Kamojang. Harusnya kan taman wisata alam Gunung Haruman, jangan Gunung Guntur. Kenapa harus taman wisata alam Gunung Guntur? Bagian dari Gunung Guntur yang masuk dalam TWA itu hanya di kakinya saja, yaitu sampai pos 1 tadi. Kalau yang pernah ke Guntur, ya saya juga pernah. Waktu dulu nggak tahu. Sama juga dulu nggak tahu juga situ. Semua ini terjadi karena ketidaktahuan. Dan harus tahu, harus belajar. Gitu. Memang kita nggak bisa minta disuapin pemerintah lah. Dan di Save Cagar Alam itu ada juga blognya, blogspot atau artikel tulisan gitu lah, bisa nanti ada deskripsinya ya, linknya untuk melihat catatan-catatan di mana cagar alam, TWA kayak gitu. Jadi kalau kita kalau mau ke Gunung Guntur itu, ke Taman Wisata Alam Gunung Guntur itu, jadi kita memang ke kaki Gunung Guntur dulu kalau lewat Citiis itu ya. Jadi naik, nah nanti ada persimpangan. Nah yang harusnya yang TWA-nya itu ke sana, ke kanan ke arah Gunung Haruman, bukan yang ke kiri ke arah Guntur gitu. Nah di sini yang jadinya yang tidak menyalahkan sih sebetulnya, yang tidak tahu, tidak menyalahkan, karena saya naik Gunung Guntur ada tiket kok katanya, tiket TWA. Ya memang ada TWA Gunung Guntur, tapi kalian salah naik, dan itu dibiarkan gitu. Dibiarkan ya oleh BKSDA sendiri. Kenapa? Lumayan uang saku coy, 5.000 satu orang satu malam di Gunung Guntur, bisa 2.000 orang yang naik. Kalian aja sendiri lah. yang itu apa? Itu geotermal juga nggak ya, emang yang 1.000 kemarin yang kita obrolin, 1.000 pendalaman 2 kilometer ya? 2 kilometer ya. Oh iya, geotermal itu ya. Nah, itu kembali lagi ke situ tuh kayak jangan sampai mereka ini ya
lepas. Nah itu kalau kita ngomongin Gunung Guntur, itu kan Gunung Guntur itu udah lama banget nggak meletus kan, dan dia tidak punya nggak kayak Gunung Merapi yang dia punya kubah. Iya. Gunung Guntur itu nggak ada kubahnya. Dia aktif ya? Dia aktif banget dan tidak ada kubahnya, dan suatu saat itu bisa meletus itu. Nah di sana itu panasnya stabil dan bagus, dan kalau misalkan ya itu Gunung Guntur masih kekeh banyak yang naik ke sana, itu dijadiin TWA, udah itu sampai puncak bakal ada geothermal. Serius bakal ada. Dan bayangkan gitu, bukan bayangkan sih ya, saya ingin menunggu aja, pengen lihat kalau itu jadi geothermal kalian mau gimana, mau nolak nggak gitu kan. Sama lah kayak Selamat kan semua pada nolak kan. Tapi iya kayak khawatirnya kejadian kayak Selamat ya, jadi nggak jadi pindah lagi nyari mereka tuh kayak gitu ya. Iya nyari titik. Jadi si bornya itu si sumur bor pembuatan geothermal ya boy. Itu dia nggak gede, kecil lah segini lah. Iya. Tapi dalamnya 2 kilo dan itu butuh air yang sangat banyak. Jadi mereka nyuntikin air. Iya nyuntikin air baru naik. Nah itu tidak celaka bisa kayak Lapindo. Satu, kedua dia akan merangsang gempa. Iya. New Zealand negara pertama yang ada geothermal itu udah berhenti. Beberapa negara yang lain udah berhenti. New Zealand bukan nggak tahu tuh. New Zealand Selandia Baru ya. Iya. Ini Selandia Baru bukan. apa? Swedia. Islandia. Negara Greenland ya. Oke. Mereka udah berhenti itu. Udah berhenti. Terus di Filipina. Jadi beberapa negara yang dulu pakai geothermal justru sudah berhenti karena gempanya semakin lama semakin gede. Nah itu gimana Mang, gimana kita ini mengenalkan untuk pendaki-pendaki yang bukan pendaki lah ya, pendaki terus penikmat alam, pengeksplorasi, pejalan baru yang dia mana niatnya cuman keindahan-keindahan aja gitu. Nah tanpa tahu ini sebenarnya ada zona inti gak sih kayak gitu-gitu. Nah itu nggak capek ya kayak gitu untuk mengingatkan, untuk memberitahu, mengedukasi gitu Bang? Ya sebenarnya capek sih, cuman kan mau gimana lagi gitu kan, karena kadang kita juga akhirnya mengakui juga kadang karena capek itu tadi, kadang kita salah juga caranya. Diingetin bandel dibully, salah kan mental ya anjir, gini banget gua gitu kan ya, balik hanya ada 2 kemungkinan, dia jadi lawan yang punya dendam atau jadi bagian. Iya dan ini pernah ditemuin dua-duanya. Cuman ya kalau kita berhenti ya nantinya akan banyak lagi kasus-kasus seperti Kamojang dan ya Taman Nasional Komodo tadi. Kalau analoginya ya gini, kan kayak di Taman Nasional itu dia ada zonasi, zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, zona adat dan seterusnya. Kegiatan wisata itu hanya sampai titik zona pemanfaatan, zona rimba, rehabilitasi, dan zona inti itu beda lagi tuh. Bahkan untuk zona inti sendiri dia hampir sama kayak cagar alam. Nah kasusnya kayak di Komodo ini kan akhirnya zona inti itu dihilangkan. Untuk apa? Untuk mengakomodasi kegiatan pariwisata. Tuh keren ya. Nah keren banget tuh Indonesia. Ketika zona inti dirubah, zonasinya dirubah, kalau di bahasanya BKSDA atau KLHK itu dia ada bahasa evaluasi kajian fungsi, itu dirubah jadi kawasan pemanfaatan. Disitulah pintu gerbang masuknya eksploitasi yang lain. Ya kayak sekarang terjadi kan, dibangun seperti itu. Padahal di kawasan konservasi itu udah jelas juga loh di undang-undang. Iya jelas. Tidak boleh ada bangunan permanen. Tapi ini mau dibangun Jurassic Park. Padahal ya, tapi seru sih. Kayaknya saya kalau ini penontonnya kan bisa sampai jutaan orang ya. Kalau jutaan dari mana ini nggak ada. Semua mengamini keren nih. Apa tuh? Ya aminin aja. Apa dibikin Jurassic Park? Apa tapi harus Jurassic Park itu juga harus sama
nanti kejadiannya sama kayak filmnya. Oh, itu hancur deh itu, ya. Iya. Itu sebenarnya film itu menggambarkan itu gitu kan. Menggambarkan kan udah jelas. Dibangunlah Jurassic Park, padahal ya tahu sendiri seperti apa jalan ceritanya. Iya. Nah kita aminkan saja semoga jalan ceritanya seperti itu. Semoga gitu. aja Komodo makan kalian. Itu gitu. Komodo lapar banget. Sedikit apa ya? Apa segala sesuatu itu jangan hanya melihat dari sisi manusianya saja. Karena kita di sini bukan hanya manusia gitu. Jangan melulu tentang manusia saja kan sampai sekarang bukan hanya pemerintah kita kayaknya gitu. Iya. Jadi kita juga harus menahan juga di dunia ini segala sesuatunya hanya tentang manusia gitu kan. Gunung Guntur juga kan kayak gitu. Alibinya kan para pendaki itu, kalau pendakian dihentikan bagaimana nasib masyarakat sekitar yang menggantungkan ekonominya terhadap pendakian itu. Ya nggak gimana. Ya sebelum ada pendaki juga nggak minum ya. Iya sebenarnya. Jadi kayaknya catatannya kita merubah deh, kita merubah perekonomian mereka deh. Mereka itu banyak yang bersaing sebelumnya kan, terus kayak kentang di ini loh, di Ranupani ya kan. Para pendaki di filmnya Watchdog itu kan Ranupani itu kan dulu kentang kan ya. Terus karena banyaknya wisata pendaki, jadi mereka berganti profesi. Iya. Jadi tour guide kan. Secara nggak langsung kita sedang mengajarkan kemalasan. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Jadi kami pernah kok, kawan-kawan sadar kawasan pernah lakukan audiensi dengan masyarakat di sana. Mereka bilang memang tidak tahu yang pertama. Terus sampai ada yang ngomong gini, kalau ini ditutup pendakian, berarti saya harus ke sawah lagi dong. Ya. Padahal sekarang udah enak, tinggal duduk tiduran nunggu pendaki yang datang, dapat uang. Tapi jangka panjangnya sebenarnya. Jangka panjangnya. Ya. Kalau pendaki sepi berarti mereka mati dong kan, nggak bisa makan gitu. Dan sebetulnya itu hanya alibi. Kalau memang pendaki ingin membuat ekonomi secara mandiri masyarakat di sana, gampang. Kenapa harus ada syaratnya harus bisa naik ke Gunung Guntur, kenapa harus itu? Ya enggak kan, datang aja kan di sana ada campground, ada Curug Citiis. Iya, udah ngecamp aja di situ. Atau naik ke puncak Gunung Haruman, di sana ada Patilasan Prabu Siliwangi, wisata ziarah, wisata pilgrim lah, bahasa kerennya kan pilgrim kan. Kalau memang mau mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, kenapa harus dengan mendaki Gunung Guntur sih gitu? Iya. Gak harus gitu. Nah ini yang salah gitu kan. Pada akhirnya hanya karena ego pengen naik doang, kerusakan yang lebih besar pasti akan terjadi. Iya. Dari sejarahnya juga aku baca di Manusia Gunung ya. Kamojang itu tempat spiritual juga atau di tempat spiritual juga gitu. Bahkan dulu di zaman Belanda pun itu memang karena paling bagus sampai disebut Taman Inggris juga kan. Iya, Taman Inggris benar. Terus dari perjalanannya Bujangga Manik ya di sana. Bahkan sampai sekarang di sana ada perkumpulan kawan-kawan budaya dengan konsep patan jalannya itu ya memang itu tuh mereka bilang gentong bumi itu ya buat nampung air dan kehidupan gitu. Dan Kamojang ini memang harus dijaga. Bukan hanya Kamojang, kawasan cagar alam yang lain, bahkan sebetulnya semua kawasan hutan itu harus dijaga. Ya. Cuman kan tadi kalau barulah bicara soal manusia kan sudah mulai dari budaya. Ini kan cagar alam, taman nasional, hutan lindung itu kan konstitusi ya. Yeah. Adat pun sudah membagi gitu. Larangan, tutupan, titipan, garapan, baladahan itu ada. Ya itu dari misalkan ada 10 kawasan. Ini 8 itu sudah boleh gitu dimanfaatkan manusia. Tinggal 2 lagi hanya untuk flora dan fauna dan kehidupan alami lainnya, ya jangan diganggu lah gitu kan. Kok susah bener gitu. Nah ini sih yang jadi PR kita. Artinya yang harus kita tanamkan pemahaman. Bukan gini aja analoginya, orang-orang dulu
saking pemahaman ada yang namanya apa ya? Ya ini pemahaman tanpa perdebatan. Mereka paham gitu loh. Manifestasi etik. Jangan duduk di pintu. Iya. Nanti apa? Seret jodoh kan? Apa kita ajak pemahaman sih itu tuh, Duo Dangdut? Bisa. Dia gimana tuh? Udah masuk selebritas atau apa ya acara? Mantan pemain bola. Jangan duduk di pintu. Kalau orang-orang tua dulu bilang ngikut kan, tanpa harus berdebat kan, kenapa ya? Tapi, nah di cagar alam padahal sekarang saya nanya deh, masuk cagar alam kan hukumnya 5 tahun penjara dan denda 5 miliar. Ya. Lebih takut mana? Hukum penjara dengan denda penjara 5 tahun dan denda 5 miliar atau misalkan jangan masuk ke sana, di sana ada aul, masuk ke segala. Itu beneran loh itu. Teman-teman soalnya mikir, nggak ada tuh aul, aul nggak ada. Ya, mitologi itu ada. Iya, mitologi itu ada. Orang-orang sekarang secara logika akan lebih takut mana? Lebih takut uang tadi lah. Uang tadi 5 miliar, uang dari mana? Bentuknya aja saya belum pernah lihat gitu kan. Tapi kok cuek aja ngelanggar gitu kan. Tapi masyarakat dulu kalau sudah membangun manifestasi hati, jangan ke sana. Ada aul. Nggak naik mereka. Tapi ketika pemahaman itu udah runtuh, akhirnya bencana. Itulah yang terjadi salah satunya di Pangalengan. Di Pangalengan itu tempat mitologi aul ini dulu berkembang. Ada nama desanya Pagerwangi kalau nggak salah. Jadi di sana itu masyarakat itu percaya dengan adanya aul dulu. Lalu di atas tahun 2010-an itu masuklah proyek masih sama proyek geothermal 2010-an. Ya, akhirnya untuk membuka geothermal, masyarakat yang tadinya tidak berani masuk, jangankan untuk menebang, masuk aja takut. Iya. Akhirnya runtuh. Kenapa? Karena mereka itu yang bikin geothermal aja bawa mobil. Si geoloan ini bawa beko ngebangin pohon tidak terjadi apa-apa. Iya. Akhirnya hilang kan. Berarti bohong selama ini. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong masuk.